dan makrifat. Assalamualaikum. Baik, kepada ketua kelas silahkan mimpin doa kita terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah benar ini kelas 8F? Ya, benar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Andini hadir. Anissa, ya. Yuni, ya Yun, maju dikit Yun, jangan ke belakang sekalian ya. Yopi hadir. Tiwi Oktaria, oh ini ya Tiwi hadir ya nak. Femi ada. Trinopita hadir. Oke, berarti hadir semua ya nak ya. Semuanya hadir dan tidak ada yang tidak hadir, berarti semuanya nihil. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau ruangannya terlihat bersih, rapi. Ayo semuanya yang masih kursinya masih berantakan, kembali ke tempatnya masing-masing yuk, supaya terlihat rapi, bersih, enak dipandang. Terus sampah-sampah di kolong meja, kolong laci kalian, kalau masih terdapat sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu. Oke, berhubung masih pagi, masih semangat. Ya semangat, harus semangat ya. Ini kayaknya masih lemas. Apa mandi atau enggak sih? Oh mandi. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya. Ibu harap semuanya semangat sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafalkan lafal basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita diridhoi dan diberi kemudahan dalam menerima ilmu yang akan Ibu transfer pada pagi hari ini. Ayo, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah, marilah kita melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Benar, ini loka 8F. Materi sebelum minggu ini apa? Ada yang masih ingat? Iya Tiwi, apa nak? Tasawuf, benar. Tasawuf, pada minggu ini kita akan membahas tingkatan pada tasawuf. Ada yang tahu apa saja tingkatan pada tasawuf? Iya, Ibu lupa. Silahkan buka buku cetak kalian halaman 56. Agar kalian lebih tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa tadi nak? Ayo, siapa yang tahu tingkatan pada tasawuf apa? Nah, yang benar. Yang pertama, syariat. Yang kedua, ayo siapa yang tahu? Apa Andini nak? Apa Andini? Tarekat. Yang ketiga dan yang terakhir apa yo? Yo, sudah buka belum buku cetaknya? Ya benar, hakikat dan makrifat. Hakikat dan makrifat. Kita lanjut masuk ke poin yang pertama, yaitu syariat. Ibu rasa semuanya hampir sering mendengar kata syariat, baik itu di ceramah, di TV, di khutbah. Nah, kata syariat itu diserap dari bahasa Arab ke Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia. Hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia hablum minannas,
dan hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai sebuah kas agama, istilah syariat selalu identik dengan teologi Islam, seperti kalimat Al-Quran adalah sumber pertama dan syariat Islam. Meskipun sebenarnya istilah ini sudah sejak lama sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ini lingkungan masyarakat Indonesia syariat lebih populer atau identik dengan Islam. Untuk mendapatkan definisi yang lebih jelas makna syariat dalam Islam, kita perlu merujuk kepada Kamus Literatur Bahasa Arab. Lanjut, syariat berasal dari kata dasar syara yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami, atau diartikan dengan membuat peraturan atau undang-undang ataupun undang-undang. Kalau tadi syariat atau syara, nah sekarang syariat atau syariut memiliki arti yang sama, yaitu ajaran, undang-undang, atau hukum. Nah, kata syariat juga terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu terdapat pada Quran surah Al-Jathiyah ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan atau agama itu. Ada juga terdapat pada surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan-jalan yang terang. Terdapat juga pada banyak di surah-surah yang lain, salah satunya surah Al-A'raf, surah Asy-Syura. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tarekat. Sebelum itu Ibu mau nanya, ada yang tahu apa itu tarekat? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu tarikatun, yang derivasinya adalah tarikatun, yarikatun, tarik yang berarti melewati suatu jalan. Dalam istilah sufistik, nah tarekat adalah jalan atau petunjuk yang melakukan ibadah tertentu dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan syariat tersebut harus berdasarkan tata cara yang telah digariskan dalam agama dan dilakukan karena pengembangan diri kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan ingin berjumpa kepadanya. Perjalanan menuju Allah itulah yang mereka maksud dengan tarikat. Perjalanan ini sudah bersifat batiniah, yaitu amalan yang lahir yang disertai amalan batin. Paham? Nah, menurut kaum sufi, kehidupan di alam semesta ini penuh dengan rahasia. Rahasia itu tertutup oleh dinding-dinding. Di antara dinding-dinding itu ialah nafsu, keinginan, dan kemewahan hidup di duniawi. Itu mungkin juga kita rasakan, kan? Nah, rahasia itu mungkin terbuka dan dinding atau hijab itu mungkin tersingkap dan kita dapat melihat atau merasa ataupun berhubungan langsung asal kita mau menempuh jalannya. Jalan itulah yang dinamakan tarekat. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu hakikat. Ada yang tahu apa arti dari hakikat? Tidak. Nah, hakikat adalah kata benda dari kebenaran atau yang benar-benar ada. Kata ini berasal dari kata pokok yang bermaksud pada hak, yang berarti memiliki kepunyaan atau benar-benar kebenarannya. Nah, secara etimologi, hakikat berarti inti dari sesuatu.
atau puncak sumber asal dari sesuatu. Dalam dunia sufi, hakikat diartikan sebagai aspek lain dari syariah yang bersifat lahiriah, yaitu aspek batiniah. Dengan demikian, dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, dari inti dari syariah. Dalam dunia sufi, hakikat dapat diartikan sebagai aspek lain dari syariah yang bersifat lahiriah atau aspek batiniah. Dengan demikian, hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal dan inti dari syariah. Kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu ma'rifat. Apa? Ma'rifat, benar. Ma'rifat adalah tingkatan atau fase yang tertinggi pada fase keimanan. Dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafa, ya'rifu, irfan, ma'rifat, yang artinya pengetahuan dan pengalaman, dan dapat pula berarti pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang kita dapati oleh orang-orang pada umumnya atau pada orang-orang sebelumnya. Seseorang yang telah mencapai makrifat akan selalu memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan keridhaan darinya. Maksud dan tujuan manusia memperbanyak amal kebaikan itu hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan ma'rifatullah, manusia akan terdorong untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Ma'rifatullah dapat dicapai dengan melakukan syariat. Syariat menempuh dengan tarikat dan memperoleh hakikat. Apabila syariat dan tarikat itu dapat dikuasai, timbullah hakikat yang tidak lain dari perbaikan keadaan atau ahwal. Sedangkan tujuan akhir ma'rifat yaitu mengenal Allah dan mencintainya dengan sesungguhnya. Masya Allah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap semua dapat memahaminya dan dapat mengertikannya, lalu diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anakku sekalian? Nah, kalau tidak ada, coba buka LKS halaman 62. Halaman 62, di sana terdapat soal. Nah, kalian pahami terlebih dahulu materi-materi yang telah Ibu catat, yang juga sebagian terdapat pada buku cetak kalian. Silahkan dikerjakan. Sebentar lagi bel akan berbunyi. Itu tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jika sudah selesai, besok kumpulkan kepada Ibu di ruangan Ibu melalui ketua kelas kalian. Halaman 62, pilihan ganda dan esainya ya, di LKS kalian, bukan di buku cetak. Oke? Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas ataupun mengenai materi kita pada hari ini? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dengan kalian, dapat dipahami, dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikianlah materi dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.